sawijining dina kerajaan sing jenenge Kerajaan Kediri maju. Ing kerajaan iki ana loro ilmuwan gede. Ilmuwan loro mau jenenge Raku Dedeswara lan Bayu Wiratama. Wong loro kasebut hasil nggawe mesin wektu lan mutusake kanggo nyoba. Piye menurutmu? Terus kapriye? Guys, aku baru baca tentang kerajaan Kediri nih. Ternyata keren banget loh. Ada Raja Jayabaya, Ramalan, Sastra, sampai ada Perang Saudara. Serius, aku malah nggak tahu tentang Kediri. Kalau Majapahit sama Sriwijaya tahu sih. Tapi kan kerajaan itu udah lama banget. Mana mungkin ada orang yang bisa jelasin secara langsung. Kalian siapa? Kenapa berpakaian aneh begitu? Kita sukses nih. Mereka beneran orang-orang dari masa depan. Mesin waktu berhasil. Santai. Kami dari Kerajaan Kediri. Kami di sini untuk menjelaskan betapa hebatnya kerajaan kami. Wah, kalian benar time traveler. Berarti kita bakal dengar sejarah langsung dari sumbernya. Ini pasti bakal keren banget. Oke deh, kalau gitu biar makin seru, yuk simak ceritanya ini dari para saksi sejarahnya langsung. Merupakan salah satu kerajaan besar di Nusantara yang berkembang pada abad ke-11 hingga awal abad ke-13. Kediri dikenal sebagai pusat pemerintahan yang kuat, memiliki sistem ekonomi yang maju, serta menjadi pusat perkembangan sastra dan budaya Jawa kuno. Raja-raja Kediri seperti Sriwijaya tidak hanya membawa kejayaan politik tetapi juga meninggalkan warisan berupa ramalan dan karya sastra besar seperti Kertawin, Baratayuda. Meskipun memiliki pengaruh yang besar dalam sejarah Nusantara, banyak aspek dari kerajaan Kediri yang masih perlu diselaah lebih dalam, seperti sistem pemerintahan, struktur sosial, strategi militer, dan faktor-faktor yang menyebabkan kerusuhannya. Sumber sejarah mengenai Kediri tersebar dalam berbagai prasasti, kitab sastra, serta catatan dari dalam luar negeri yang membutuhkan analisis lebih lanjut untuk memahami bagaimana kerajaan ini berkembang dan akhirnya runtuh. Oleh karena itu, dalam penelitian ini kita akan menelaah kembali Kerajaan Kediri melalui berbagai sumber sejarah, baik primer maupun sekunder. Harapannya kajian ini dapat memberikan wawasan lebih luas mengenai peran Kediri dalam perkembangan sejarah Indonesia serta relevansi dalam membentuk identitas budaya di masa kini. Kerajaan Kediri mempunyai nama lain yaitu Kerajaan Panjalu yang pusat pemerintahannya berada di kawasan Dahak. Berdasarkan Kitab Kenegara Artagama dikisahkan bahwa Raja Airlangga mempunyai dua anak yang berebut tahta, hingga menimbulkan perang saudara. Akhirnya, pada tahun 1041, Raja Airlangga membagi wilayah kekuasaannya menjadi dua, yakni Kerajaan Kediri dan Kerajaan Kehirupan atau Jenggala. Kerajaan Kediri terletak di Jawa Timur, dengan pusat pemerintahan di Daha yang sekarang Kediri. Letaknya yang strategis di sepanjang Sungai Berantas menjadikannya pusat perdagangan dan pertanian. Wilayahnya berbatasan dengan Kerajaan Jenggala di sebelah timur dan memiliki akses ke jalur perdagangan maritim Nusantara. Kerajaan Kediri diperintah oleh beberapa raja dari awal abad ke-11 hingga awal abad ke-13. Berikut adalah daftar raja-raja yang pernah memerintah Kerajaan Kediri beserta periode kekuasaannya. Yang pertama adalah Sri Semarawijaya dari 1042 sampai 1044 Masehi. Memerintah setelah perebutan kekuasaan antara Airlangga dan pewarisnya. Pada masa ini terjadi pemisahan kerajaan Kahuripan menjadi dua, yaitu Jenggala dan Panjalu. Yang kedua Sri Bameswara 1117 sampai dengan 1135 Masehi. Dikenal sebagai raja yang memperkuat stabilitas kerajaan, banyak dipertemukan prasasti yang menggunakan simbol-simbol keagamaan pada masa pemerintahannya. Yang ketiga, Sri Jayabaya 1135 sampai 1159 Masehi. Raja terbesar Kediri yang berhasil menaklukkan Jenggala dan menyatukan kembali wilayah Jawa Timur, mengeluarkan ramalan Jayabaya yang masih dikenal hingga sekarang.
Pada masa pemerintahannya, berkembangnya sastra seperti Kakawin, Baratayuda, karya Sedah, dan Empu Panulo. Yang keempat, Sri Sarmeswara 1159-1169 Masehi. Tidak banyak catatan tentang pemerintahannya, tetapi banyak prasasti menunjukkan bahwa ia meneruskan kebijakan pendahulunya. Yang kelima, Sri Aryaswara 1169-1181 Masehi. Simbol pemerintahan yang ditemukan dalam prasasti era ini menunjukkan pengaruh keagamaan yang kuat. Yang keenam, Sri Gandra 1181-1184 Masehi. Pada masa pemerintahannya, istilah senopati atau panglima perang mulai digunakan dalam kerajaan. Dan yang ketujuh, Sri Kameswara 1184-1194 Masehi. Pemerintahannya dikenal sebagai masa kejayaan sastra. Karya sastra terkenal pada masa ini adalah Kakawin Semaradana, karya Empu Darmaja. Dan yang kedelapan, Sri Kertajaya 1194 sampai 1222 Masehi. Raja terakhir Kerajaan Kediri dikenal sebagai raja yang otoriter dan berkonflik dengan kaum Brahmana. Kekalahannya dalam pertempuran Ganter 1122 Masehi melawan Ken Arok menandai runtuhnya Kediri dan bangkitnya Kerajaan Singasari. Karya sastra yang dikenal di Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri dikenal sebagai pusat perkembangan sastra dan budaya Jawa kuno. Beberapa karya sastra besar lahir pada masa ini, menjadikan Kediri salah satu kerajaan yang berpengaruh dalam sejarah Nusantara. 1. Kitab Baratayuda. Kitab ini ditulis pada zaman Raja Jayabaya. Kitab ini ditulis untuk memberikan gambaran terjadinya perang saudara antara Panjalu melawan Jenggala. Dalam perang saudara tersebut digambarkan dengan perang antara Kurawa dan Pandawa, yang keduanya merupakan keturunan Barata. 2. Kitab Presnahyana. Kitab ini ditulis oleh Empu Tribuna pada zaman Raja Jayaswara. Kitab Presna berisi mengenai perkawinan antara Kresna dan Dewi Rukmini. 3. Kitab Smaradahana. Kitab ini ditulis oleh Empu Darmaja pada zaman Raja Kameswara. Kitab Smaradahana menceritakan tentang sepasang suami istri, Smara dan Rati, yang menggoda Dewa Siwa yang sedang bertapa. Smara dan Rati mendapat kutukan dan mati terbakar oleh api dahana karena kesaktian Dewa Siwa. Namun, mereka dihidupkan lagi serta menjelma sebagai Kameswara dan permaisurinya. 4. Kitab Lukdaka. Kitab ini ditulis oleh Empu Tanakung pada zaman Raja Kameswara. Kitab Lukdaka berisi tentang seorang pemburu bernama Lukdaka yang sudah banyak membunuh. Dede. Suatu ketika Lukdaka mengadakan pemujaan yang istimewa kepada Siwa sehingga rohnya yang seharusnya masuk neraka menjadi masuk surga. Sumber ini berasal dari catatan langsung bangsa asing yang mencatat keberadaan Kerajaan Kediri. Yang pertama, Kronik Dinasti Song menyebutkan hubungan perdagangan antara Kediri dan Tiongkok. Dan yang kedua, Lingguai Daida 1178 Masehi oleh Chow Kufei menggambarkan Kediri sebagai kerajaan yang makmur dan pusat perdagangan penting. Dan yang ketiga, Chu Fanci 1225 Masehi oleh Chow Jukwa menyebutkan hasil bumi Kediri seperti rempah-rempah, komoditas perdagangan lainnya yang diekspor ke luar negeri. Prasasti merupakan bukti tertulis dari masa Kediri yang dibuat langsung oleh kerajaan. Yang pertama, Prasasti Sirah Genting 1104 Masehi mengonfirmasi eksistensi Kediri di bawah pemerintahan Sri Jayawarsa. Yang kedua, Prasasti Kamulan 1116 Masehi menyebut Sri Bameswara sebagai Raja Kediri. Yang ketiga, Prasasti Talan 1136 Masehi dikeluarkan oleh Jayabaya berisi perintah kerajaan. Yang keempat, Prasasti Ngantang 1135 Masehi menyebutkan kebijakan Jayabaya tentang hak istimewa masyarakat Ngantang. Yang kelima, Prasasti Jaring 1181 Masehi dikeluarkan oleh Sri Gandra, mencantumkan istilah senopati untuk pertama kalinya dalam sejarah Nusantara. Yang keenam, Prasasti Hantang 1135 Masehi
berisi slogan Panjalu Jayati, yang berarti Kediri Berjaya. Ini berasal dari kajian sejarah dan sastra yang membahas Kediri setelah masanya berakhir. Yang pertama, kitab Negara Kertagama yang dibuat oleh Empu Prapanca pada abad ke-14 ditulis pada masa Majapahit, tetapi menyebut Kediri sebagai salah satu kerajaan besar sebelumnya. Yang kedua, kitab Pararaton mengisahkan konflik antara Kertajaya dan Ken Arok yang menyebabkan runtuhnya Kediri. Yang ketiga, analisis terhadap Kakawin Baratayuda pada tahun 1157 Masehi, karya Empu Sedah dan Empu Panuluh ini digunakan oleh sejarawan untuk memahami konsep kepemimpinan dan legitimasi Kediri. Yang keempat, kajian tentang Kakawin Smaradahana menggambarkan perkembangan sastra dan budaya Kediri pada masa Sri Kameswara. Kehidupan politik merupakan salah satu aspek yang menarik dalam kehidupan politik Kerajaan Kediri yang menerapkan sistem monarki dan demokrasi. Dalam sistem ini, raja memiliki kekuasaan absolut, tetapi rakyat juga dapat mengajukan permohonan kepada raja. Rakyat diizinkan untuk mengajukan permohonan kepada raja melalui pejabat. Permohonan ini umumnya dikabulkan, terutama jika rakyat yang memohon memiliki jasa atau menunjukkan kesetiaan kepada raja. Permohonan rakyat ini kemudian dicatat dalam prasasti batu dan dikukur oleh raja. Hal ini menunjukkan bahwa rakyat Kediri memiliki hak untuk didengar dan raja memiliki kewajiban untuk memperhatikan kebutuhan rakyatnya. Kisah kehidupan politik Kerajaan Kediri menjadi cerminan bahwa stabilitas dan persatuan merupakan kunci utama dalam mencapai kejayaan. Kemajuan dan kemakmuran kerajaan tak lepas dari kepemimpinan yang cakap, sistem pemerintahan yang efektif, dan kerjasama yang solid antara seluruh elemen masyarakat. Kehidupan ekonomi. Aktivitas perekonomian yang menjadi tulang punggung Kerajaan Kediri adalah pertanian dan perdagangan. Sebagai kerajaan agraris, Kediri memiliki lahan pertanian di sekitar Sungai Brantas yang subur dan menghasilkan banyak padi. Barang-barang yang diperdagangkan diantaranya hasil pertanian, terutama beras, kemudian emas, perak, kayu cendana, pinang, daging, dan gerabah. Sektor perdagangannya dikembangkan melalui jalur pelayaran Sungai Brantas menuju kota pelabuhan yang disebut Ujung Galuh. Kehidupan sosial, sistem sosial di Kerajaan Kediri sangat beragam, berbagai kelas sosial dan golongan masyarakat. Terdapat golongan Brahmana sebagai pemimpin spiritual, Ksatria sebagai pemimpin militer, Vaisya sebagai pedagang dan pengusaha, dan Sudra sebagai pekerja manual. Masyarakatnya hidup dalam ketenangan dan kesejahteraan. Nah, adapun fakta menarik tentang Kerajaan Kediri yang harus kalian tahu nih. Yang pertama yaitu ada ramalan-ramalan Jayabaya yang dikenal dengan istilah Jangka Jayabaya dan masih diingat serta dipelajari hingga masa kini sebagai bagian dari kekayaan tradisi sastra dan juga budaya Jawa. Yang kedua yaitu menggunakan mata uang sendiri. Kerajaan Kediri memiliki sistem ekonomi yang maju dan bahkan menggunakan mata uang berbentuk kepingan emas dan kepingan perak yang disebut dengan Kampung Emas dan Kampung Suwarna. Yang ketiga, yaitu ada simbol Kerajaan Kediri adalah Dewa Ganesha yang melambangkan ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan. Hal ini menunjukkan kalau Kediri sebagai kerajaan yang mendukung perkembangan ilmu dan juga sastra. Yang keempat, yaitu Kediri runtuh karena Kerajaan Singasari. Kerajaan Kediri berakhir pada tahun 1222 yang dikalahkan oleh Ken Arok, pendiri Kerajaan Singasari. Raja terakhir Kediri yaitu Raja Kertajaya dikalahkan dalam pertempuran Ganter. Kerajaan Kediri merupakan salah satu kerajaan penting dalam sejarah Nusantara yang menunjukkan kemajuan dalam pemerintahan, ekonomi, dan kebudayaan. Kejayaannya ditandai dengan perkembangan sastra yang pesat serta stabilitas politik dan perdagangan yang kuat. Namun faktor internal seperti konflik antara raja dan kaum Brahmana serta munculnya kekuatan baru seperti Singasari menjadi penyebab utama runtuhnya Kediri. Dari sejarah Kediri kita dapat belajar bahwa kejayaan suatu kerajaan sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan yang bijaksana, kestabilan sosial, serta adaptasi terhadap perubahan politik dan ekonomi. Warisan budaya dan sastra Kediri masih berpengaruh hingga saat ini.
menunjukkan bahwa kejayaan sebuah peradaban tidak hanya diukur dari kekuatan militernya, tetapi juga dari kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Jabatan sudah terbuat dari batu panjang. Kalian sudah berapa? Kalau kalian lama-lama sudah bisa terjebak. Semoga cerita kami bisa membuat kalian memahami tentang kerajaan Kediri. Ingat, pelajaran sejarah itu bukan cuma masa lalu, tapi juga pelajaran untuk masa depan. Wah, tadi itu gila banget tahu. Aku nggak nyangka bakalan bisa ngobrol langsung sama orang dari kerajaan Kedirinya langsung. Iya, betul banget. Sejarah jadi lebih seru kalau kita bisa ngalamin secara langsung. Sayang, waktu kita ke sana udah habis. Ya, walaupun kita udah kembali ke masa sekarang, tetapi ilmu yang mereka kasih bakal tetap kita ingat. Semoga kalian nonton juga jadi lebih paham ya tentang kerajaan Kediri. Terima kasih sudah menyimak cerita kami. Sampai jumpa di petualangan sejarah berikutnya. Bye-bye.